الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Karena asalnya daripada diri Tuhan, pancarannya dari diri Tuhan, maka disebut namanya nur ilahi. Untuk lebih memantapkan, ulang lihat Pak Ben. Karena berasal daripada diri Tuhan disebut nur ilahi atau bahasa lainnya nur Allah. Itu ya. Itu yang pertama. Jangan lupa-lupa lagi itu. Ya Ustadz aja enggak ada lupa-lupa. Ya. Kapan disebut namanya Nur Muhammad? Ini tunjuk lagi yang lain. Pak Aziz. Pak Aziz, kapan disebut namanya Nur Muhammad? Halo? Pas atau Pak Aga? Oh, nyimak. Pak Son Ratu lagi. Kapan disebut Nur ini dengan Nur Muhammad? Nur ilahi tadi telah terlahir, maka itulah Nur Muhammad. Kalau zahir berbeda aja nur ilahi lagi dengan gini. Khalifah bantu. Kapan nur ini sebut Nur Muhammad? Ketika sudah nyatanya Nur Allah Tuhan. Ketika sudah nyata, kan sudah nyata nih nah. Kan sudah nyata nih. Ketika sudah nyatanya Nur Tuhan itu di Nur Muhammad. Belum juga pas lagi. Dan ini lagi. Apa yang udah? Nur Allah itu mentajadi kehadiran di Nur Muhammad. Sama juga. Ada yang nggak dapet. Ingin dikenal. Udahlah, pada kacau semuanya. Biarlah Ustaz. Udah, lihat. Ini dengar, simak lagi. Ustaz ulang dari sini ya, bermudah ya untuk memahaminya. Nur ini dikatakan nur ilahi. Nur ini yang disebut nur ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan. Karena asalnya daripada diri Tuhan disebut nama nur ilahi atau nur Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan disebut nur ini namanya Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah, tempat memandang kezahiran diri Allah, tempat memandang wujudnya diri Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad dengan Nur Ilahi ini hakikatnya esa, satu juga dia itu. Itu mami Bapak Ibu ya. Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu hakikatnya esa. Penyebutannya dua. Menyampaikannya dua. Bahasanya dua. Kalimatnya dua. Tapi orangnya satu juga tuh. Apa bedanya? Ya, besok pagi, misalnya Senin, Ustadz letakkan pena di sini satu, pakai sepatu, bawa tas. Lalu, Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah pakai topi itu, pakai kacamata BL, tegak simpang bawa motor. Assalamualaikum Pak Ojek. Kemudian pulang lagi jam 5:30, habis mandi pakai kopiah, pakai batik, pergi ke masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pas liburan pakai topi pandan, letak air segini, bawa nasi, pakai sendal, bawa cangkul. Apa kata orang? Assalamualaikum Pak Tani. Namanya banyak, sebutannya banyak, tapi orangnya satu atau banyak? Siapa yang disebut tadi? Pak Guru, Pak Ojek, Ustadz, Pak Tani, siapa tuh? Ustadz. Ya diri Ustadznya. Ya. Coba pasun sini. Ini siapa namanya ini? Pak Son, sini biar paham. Ini pandai-pandai sih Ustadznya. Nih, kan Pak Son kan? Iya, Ustaz. Iya Pak Son. Duduk lihat. Pertanyaannya nih.
Samakah orang yang duduk di situ dengan orang yang berdiri sini tadi? Sama. Siapa dia? Tuh berganti tempat duduk aslinya itu mah. Berganti nama aja, berganti posisi. Namun hakikat dirinya adalah satu juga tuh dah. Paham tak maksud Ustaz tuh? Depan nih aku itu nur ilahi dengan Nur Muhammad itu Esa Nur. Makanya kalau dia Esa dia satu, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat tuh. Ini sifat. Sedangkan ini Tuhan itu disebut namanya zat. Pertanyaannya, untuk menghantarkan paham aja dulu. Ya. Zat bisa tidak dikenal? Zat bisakah dilihat? Tidak bisa. Lalu bagaimana supaya zat itu bisa dikenal, bisa dilihat, bisa diceritakan? Maka dia bersifat. Oleh karena itu, sifat ini apa bagi zat? Sifat ini kenyataan zat. Tuh dia. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, ya, patrikalah ke dalam hati ini, sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Itulah maknanya az-zatu wasifatu wahid. Ulang lagi. Apa artinya tuh Rahmi? Alhamdulillah, beruntung aja Pak Kari dapat Rahmi. Az-zat wasifatu wahid, zat dengan sifat itu esa dia. Makanya untuk memandang zat, pandang kepada sifat. Sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu. Jadi ketika kita memandang sifat, yang terpandang siapa? Zat. Yang terpandang zat yang sebenar-benarnya itu. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang zat pada sifat, apa namanya Pak Azam? Butuh sangit dah tu dah. Benar-benar buta. Jadi yang dikatakan sifat itu adalah nur. Itu dia tuh. Kenapa yang dikatakan sifat adalah nur? Karena si nur ini adalah pancaran tajali bahagian daripada diri zat. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu adalah bahagian daripada aku. Allah. Contoh lagi, ini biar lebih mantap lagi. Nih lihat. Ini tisu nih yang zat nih ya. Gak bisa disebut dia kan, gak bisa dikenal. Kosong aja dia. Lihat. Lalu Ustaz sobek. Ya. Sobekkan ini ya. Apa namanya dengan kertas yang disobek ini? Ini bagian dari mana? Bahagian dari yang disobek. Kalaulah ini bahagian daripada yang disobek, kertas disobek, maka bahagian yang disobek ini apa namanya? Begini. Bahasa-bahasa ini, bahasa zat dengan sifat. Yang ini apa namanya? Yang ini namanya? Zat. Makanya az-zatu wasifatu wahid. Zat dengan sifat itu esa dia. Ya, satu. Maka sifat inilah yang disebut namanya nur. Aku ingin mengenal diriku. Karena aku ingin mengenal diriku, aku zahirkan diriku. Aku tajalikan diriku. Ini dia, tajali dia tuh. Supaya tajali diriku ini, dia bisa mengenal akulah sebenar-benarnya yang nyata, yang wujud, yang jelas pada dirinya. Dirinya itu aku. Ini yang katakan bahagian tuh. Itu yang nur. Nur ini yang katakan bahagian diri Tuhan. Nur ini yang katakan pancaran diri zat. Ya. Nur inilah sebenar-benarnya kenyataan zat itu yang sesungguhnya. Karena dia cuma yang ada. Kalau Bapak Ibu udah paham, naik kita lagi sini. Ketika kita dah paham bahwa untuk memandang zat, memandang Tuhan pandangnya pada nur, ya,
maka nur ini benar-benar Bapak Ibu nyata dia pada sekalian alam. Nyata dia pada sekalian yang wujud, nyata dia pada sekalian yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Rupanya untuk memandang nurnya ilahi, atau tempat memandangnya Nur Muhammad itu, memandangnya itu kepada sekalian alam nih. Sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah yang dikatakan namanya nur, tempat memandang nyatanya diri zat Allah itu. Jadi, jangan Bapak Ibu cari juga lagi nur. Karena nur itu sudah nyata pada sekalian alam semesta. Ya. Kalaulah nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, nur itu tempat memandang kezahiran dirinya Allah, sedangkan nur itu sudah nyata pada sekalian alam, maka alam inilah alamat untuk memandang akan nyatanya wujud kezahiran Allah itu. Sekalian alam inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu dikatakan tadi tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah sudah zahir pada sekalian alam semesta. Namun kesempurnaan memandang akan wujud kezahiran nyatanya akan diri Allah pada sekalian alam semesta, itulah nyata sempurnanya pada insan. Insan inilah sebenarnya tempat memandang kesempurnaan nyatanya akan wujud diri Allah. Ya. Kalau kita sudah paham bahwa insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah, disitulah kita bisa memahami siapa insan itu yang sebenarnya. Sesungguhnya insan itu yang sebenarnya kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Insan itu diriku, aku yang insan tuh. Atau dikatakan juga al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Al insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Atau dikatakan juga al insanu siri wa ana sirahu. Insan tu rahasiaku dan akulah rahasianya itu. Situlah letak kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu pada insan, Bapak Ibu. Jadi kita wajib mengenal siapa insan itu yang sebenar-benarnya dalam pandangan hati ini. Itu yang Ustaz katakan di awal tadi. Dalam bahasa Thariqat, hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam, sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itu pada sekalian alam, dan nyata pula lah Allah itu secara sempurna pada sekalian diri. Kenapa? Karena memang dialah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Tidak ada diri yang lain lagi sana. Ketika itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada maqam Sidratul Muntaha. Nah, ini Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah itu ya pada maqam Sidratul Muntaha. Makanya baginda Rasul Bapak Ibu
pada saat beliau itu sudah sampai di atas langit yang ketujuh, yaitu Maqam Sidratul Muntaha, pada saat Nabi memandang ke depan, tak tampak Tuhan tuh. Dipandangnya ke belakang juga tak tampak Tuhan. Dilihatnya ke kanan tak tampak Tuhan. Dilihatnya ke kiri tidak tampak Tuhan. Namun pada saat dia memandang, menilik dan menyenter ke dalam diri, disitulah tampak Tuhan itu jelas sejelas-jelasnya. Inilah yang disebut Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi, hanya Allah cuma yang wujud dan yang nyata. Senyata-nyatanya. Pada saat itulah Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah ketika engkau mi'raj ya Rasul, engkau melihat Allah?" "Naam." "Iya," kata Rasul. "Lalu Allah yang engkau lihat itu ya Rasul, bagaimana wujudnya?" "Ra'aitullah nuron." Ra'aitullah. Aku melihat Allah itu nur. Maka nur itu maknanya, jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan cahaya. Lihat, nur ini jangan diartikan dengan cahaya. Tapi pahamilah maknanya, nur itu maknanya adalah terang. Itu maksudnya tuh. Terang itu maksudnya jelas. Jelas itu maksudnya nyata. Nyata itu maksudnya wujud. Jadi segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Maka disitulah Allah mengatakan, Allah nurus samawati wal. Apa artinya itu? Allah nurus samawati wal ar? Allah itu adalah wujud. Tuh, nur itu kan wujud artinya tuh. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul jelas. Allah itu betul-betul terang. Wujud nyata, terang dan jelasnya Allah tuh pada sekalian langit dan bumi. Itu maksudnya pada sekalian langit dan bumi, itulah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah pada langit dan bumi, sempurna pada diriin, itu sempurna memandangnya. Disitulah Nabi mengatakan, "Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq." Hei Umar, kalau kamu sudah bisa memandang dan melihat aku, sudah sama kamu memandang dan melihat Allah. Apa maknanya tuh? Wahai Umar, makna yang tersirat ini, kalau kamu sudah mampu memandang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuhku. Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Maka ketika kamu memandang Nur Muhammad sudah nyata pada tubuh dan ruhku, dah sama kamu memandang akan Allah itu. Disitulah terbukanya rahasia diri Rasulullah itu. Makanya ketika ditanyakan kembali, siapa rahasia hakikat dirimu ya Rasul? Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Apa artinya nih? Aku adalah Ahmad, tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya nih, apa bunyinya lagi? Ahad. Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu adalah Allah. Allah itu yang Ahad, Allah itu yang Esa, Allah itu yang tunggal. Maka untuk memandang Ahadnya Allah, untuk memandang Esa dan tunggalnya Allah, pandanglah itu kepada insan. Sempurnanya Ahad dan tunggalnya Allah pada insan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada diri Bapak Ibu bukanlah Nabi dan Rasul, tidak mendapat mukjizat,
ya, akan tetapi diri Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya juga tuh. Itu yang dimaksudkan wajah alulahu min ibadi juz'an itu. Bawah dirinya kita juga bahagia daripada dirinya Tuhan itu yang sebenarnya. Contoh, ini gelas. Ketika gelas ini Ustaz lambungkan ke atas, pas sampai ke bawah Bapak Ibu pecah dia. Pecahannya ada yang 4 meter. Pecahan gelas itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Pertanyaannya, pecahan gelas yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter itu adalah bahagian daripada gelas itu sendiri. Itu maknanya alam, matahari, bumi, bintang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan sebagainya itu adalah pecahan, itu adalah bahagian daripada dirinya juga di situ. Begitulah kita memandang suhudul wahda fil kasrah itu. Memandang wujud yang satu pada wujud yang banyak. Bahwa wujud yang satu itu betul-betul sudah nyata pada segala yang banyak ini. Suhudul kasrah fil wahda, segala yang banyak itu, itulah kenyataan nyatanya diri yang satu itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada di siapa-siapa Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada Umar itu. Nah, kalau kamu sudah bisa memandang aku, wahai Umar, dah sama kamu memandang Allah. Itu maknanya siapa yang sudah mampu mengenal Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Sudah jadi tubuh, sudah jadi ruh. Ketika itulah Bapak Ibu sudah mampu mengenal, bermusyahadah dan berliku dengan Allah itu. Rupanya Allah yang kita cari selama itu dan selama ini itu tiada lain sudah nyata pada diri masing-masing. Walaupun Ustaz mengatakan sudah nyata pada diri masing-masing, namun diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya akan dirinya Allah, akan nyatanya dirinya Allah itu. Pada saat itulah Nabi mengatakan man arafallahu kala lisanahu. Ini dia penutupnya sini. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal akan Allah. Allah itulah diri yang awal. Allah itulah diri yang akhir. Allah itu diri yang zahir. Allah itu diri yang batin. Allah itu diri yang wujud. Pada segala alam dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Hanya dialah dia itu kala lisanahu. Ketika itu keluhlah lidah Bapak Ibu. Keluh itu maksudnya tak ada lagi kata yang terkatakan. Maksud kata yang tidak terkatakan lagi hanya dia segala-galanya. Yang menyebut dengan yang disebut dia datudah. Yang memandang dengan yang dipandang dia. Dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Maka orang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat tidak ada batas. Tidak ada tabir, tidak ada hijab antara yang menyembah dengan yang disembah. Antara yang menyebut dengan yang disebut, antara yang mengenal dengan dikenal. Tidak ada hijab dan batas lagi di situ. Karena dialah satu-satunya itu. Bahasa Faidi, buliknya lebih bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan tuh. Udah mantap hati itu dah. Itu memahaminya. Inilah jalan mengenal Allah itu melalui namanya nur paling mudah Bapak Ibu. Jadi jangan dikatakan Allah itu gaib juga lagi. Jangan dikatakan Allah juga batin lagi. Kalau dikatakan gaib dan batin, katakanlah diri Bapak Ibu inilah yang gaib, diri Bapak Ibu itulah yang batin. Yang nyata dan yang wujud, yang terang dan yang jelas itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Rabbul Izzati itu. Ya, Tuhannya zat, itu maksudnya. Yang Tuhan itu yang zat itu. Yang tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, itulah dia. Kalau sudah kenal Bapak Ibu, jangan lagi disebut-sebut. Jangan lagi dibilang-bilang.
Kenapa tidak lagi disebut dan tidak diulangi? Bilang. Karena memang diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Orang tidak ada bisa nggak ngomong? Nggak ada. Itulah maknanya man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, ke sini arahnya Bapak Ibu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabb-nya, lihat. Siapa yang telah mengenal Allah, Rabb-nya, Allah itu yang wujud nih, maminya. Allah yang sama. Allah yang basar. Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, ya, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zohir, nah, Allah yang batin, ya, fasadal jasad. Maka ketika itu fana dirimu, fana. Hancur dirimu, lebur dirimu, sirna dirimu, binasa dirimu, mati dirimu, hapus dirimu. Kalau diri Bapak Ibu telah fana, hancur, lebur, binasa, ya, kemudian hapus, kemana hapusnya, kemana leburnya, kemana hancurnya? Benar-benarlah fana diri ibu itu ke dalam wujudnya. Kalau udah fana wujud kita ke wujudnya, maka nyatalah dialah yang wujud tuh. Udah fana pendengar kita ke dalam sami'nya, maka dialah yang benar-benar mendengar tuh. Kalau sudah fana basar kita kalam basornya, dialah yang benar-benar basar tuh. Kalau udah fana kalam kita kalam-kalamnya, dialah yang benar-benar berkalam tuh. Kalau udah fana hayat kita ke dalam hayat, dialah yang benar-benar hayat tuh. Tidak ada diri siapa-siapa lagi di sana. Sudah terang dan nyata ada Allah itu. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Inilah maksudnya diri yang fana itu. Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa anadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dirinya itu telah fana wujudnya, telah fana pendengarannya, telah fana penglihatannya, telah fana kalamnya, telah fana ilmunya, telah fana hayatnya, wa anadiyatahu, akulah pengganti daripada diri yang fana itu. Kalau aku sebagai pengganti diri yang fana itu, maka aku yang sebenar-benar yang wujud tuh. Aku yang sebenar-benar sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat, awal, akhir, zahir, dan batin, itu aku dah kata Tuhan. Nyatanya Tuhan di situ. Terang, jelas, sejelas-jelasnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi. Innakum satarana rabbakum iyana. Apabila dirimu telah fana hancur, disitulah kamu melihat dan memandang Allah itu benar-benar nyata dan terang sejelas-jelasnya. Kalau diri kita sudah mati, makanya orang yang matilah yang bisa memandang Allah itu yang nyata sebenarnya. Kalau dia belum mati keakuan dirinya, belum mati kesadaran dirinya, masih ada akunya tuh, maka selama itu dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Padahal Allah cuma yang ada. Inilah orang yang terhijab. Inilah orang yang terdinding. Dia terdinding karena dirinya sendiri. Maksudnya apa? Terdinding dengan keakuan dirinya. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Maksudnya, bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang sama, engkau yang basar, engkau yang kalam, engkau yang ilmu, engkau yang kudrat, engkau yang iradat, engkau yang hayat, engkau yang awal, engkau yang akhir, engkau yang zahir dan yang batin, maka selama itu engkau tak akan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau sudah menyadari
bahwa diri engkau itu tiada? Diri engkau itu tiada? Diri engkau itu adalah tuli? Diri engkau itu adalah buta? Diri engkau itu adalah bisu? Diri engkau itu adalah bodoh? Diri engkau itu adalah lemah? Diri engkau itu adalah papa? Dan diri engkau telah mati? Ketika itu engkau mengenal akan aku. Rupanya yang sebenar wujud dia aku, yang sebenar hidup dia aku. Barulah kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia memahaminya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Ini yang mesti ditalkinkan selalu kalau bapak ibu dah mati. Karena orang yang mati ditalkinkan kan? Talqin itu apa tuh? Dibacakan apa? Yang ditalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia maksudnya. Apa artinya tuh? Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Tidak ada yang nyata melainkan Allah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Lihat nafi isbat. La ilaha nafi. Illallah isbat. Nafi itu apa artinya Pak Ardi? Nafi? Isbat? Ditetapkan. Ketika Bapak Ibu mentalkinkan diri, karena di Bapak Ibu mati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana yang Bapak Ibu nafikan pada diri Bapak Ibu, dan mana pula yang Bapak Ibu isbatkan pada diri Bapak Ibu. Rahmi, mana yang dinafikan pada diri waktu la ilaha illallah tadi? Kan ada zikir tadi ada. Mana yang dinafikan pada diri, mana pula yang diisbatkan pada diri. Ya, itulah makna. Yang nafi tadi apa artinya? Yang mana yang ditiadakan pada diri, mana pula yang ditetapkan pada diri. Bakarut kaning aku. Udah Dewi lagi. Mana yang dinafikan pada diri Dewi, mana pula yang diisbatkan pada diri Dewi. Mana yang ditiadakan, nafi itu tiada artinya. Lupa. Sebelah ibu apa? Ibu Rita. Tidak ada yang nyata dan wujud pada kulit, daging, tulang, urat. Habis itu. Alhamdulillah, selesai khatam dah tuh dah. Itu maksudnya apa yang sampai ibu nih? Selamat ibu nih. La ilaha. Yang dinafikan pada diri Bapak Ibu itu adalah tubuh dan nyawa atau ruh nih. Kalau dicencang kajinya kayak ibu tadi, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, sirku, baru isbatkan illallah. Yang wujud dan yang nyata pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Siapa yang tak nampak juga Allah yang sudah nyata itu apa namanya, Bu? Buta sange. Pandai seminang lah. Itu terang loh. Nyata. Kapan Allah itu nyata? Kapan Allah itu terang pada diri Bapak Ibu? Ketika diri Bapak Ibu itu sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Situlah nyatanya itu. Tapi kalau masih ada juga diri Bapak Ibu, terdinding juga Allah kena keakuan diri itu. Ini yang diingatkan Nabi. Bagaimana supaya kita mampu mengenal Allah? Maka matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Inilah yang jalan yang kedua itu tadi itu. Matikan diri. Mutu qabla anta mutu. Itu maksudnya itu. Mutu qabla anta mutu.
Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati itu. Matikan diri sebelum ajal. Matikan diri sebelum Israel sampai. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Kalau Nabi mengatakan matikan dirimu sebelum ajal, mati yang bagaimana maksudnya? Apakah mati fisik, mati secara zahir, atau mati secara batin? Bukan mati secara zahir. Siapa yang mati secara zahir, dia belum mengenal Allah, maka matinya tersesat sudah. Itu maknanya. Tidak seluruh orang yang mati zahir itu dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tidak seluruh orang yang mati zahir itu yang bisa berjumpa, yang bisa bersobok, yang bisa bertemu dan bertatap wajah dengan Tuhannya. Kalau sebelum mati zahirnya, dia belum mengenal Tuhan. Berarti yang dimaksud oleh Nabi, mati secara batinnya. Mati secara batin itu, matikan kesadaran dirimu yang merasa ada. Keakuan itu maksudnya tuh. Jangan aden-aden jole. Jangan aku-aku juga lagi. Keakuan itulah yang dimatikan. Bagaimana cara mematikan keakuan itu? Itikad di dalam hati. Ya, dengan melafazkan kalimah la ilaha illallah. Kalau disempurnakan bahasa ibu kita tadi itu, Borita tadi, ya, tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpah, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirih itu hanya Allah. Ketika itikad itu, la maujud bil haqqi ilallah, la sami'an bil haqqi ilallah, la basiran bil haqqi ilallah, la mutakalliman, la aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup yang sebenar-benarnya pada diriku hanya Allah semata-mata. Itu itikad. Bawalah ini kemana-mana. Maksudnya apa? Qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Bagaimanapun keadaan kita, pada berdiri, pada duduk, pada berbaring, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Diri bapak ibu tidak wujud, diri bapak ibu tidak bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Inilah yang disebut namanya amal batin. Ini yang dikatakan amal daimun. Ini yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal daimun, amal ma'rifat, ya, itu maknanya hanya dia aja yang ada lagi Bapak Ibu. Itulah yang katakan makna ingat itu. Ingat itu maksudnya sudah menyadari sesadar-sadarnya hanya dia cuma yang ada. Kita tidak pernah ada. Ketika paham itu, maka tak ada lagi bahasa ingat itu di situ. Ya, jadi kata ingat itu menghantarkan kepada makna sebenarnya yang dituju. Kalau yang dituju sudah sampai, berhenti aja lah di situ lagi. Jangan mencari juga bahasa. Jangan melihat juga lagi. Ya, jangan ingin mengenal juga lagi. Semuanya itu sudah hapus. Semuanya itu enggak ada lagi. Tidak ada penghalang, tak ada tabir antara yang mengenal dengan yang kenal, yang bertemu dengan ditemu. Sudah satu aja dari situ. Itu ada makom diam tuh Bapak Ibu. Makom diam itu maksudnya tak perlu lagi disebut-sebut, paham aja lah. Sadar kita itu. Jalani aja lah hidupnya ini. Itu Mas Ustadz. Lapar, makan, haus, minum, capek, istirahat, sakit, berobat, kantuk, bawa lalu. Itu isinya tuh Mak. Gak boleh lagi nyala-nyalakan nasib, takdir, semuanya gak boleh. Siapa yang masih menyala-nyalakan nasib, sebab musabab, peristiwa dan kejadian, berarti dia belum mampu memandang Allahnya di situ. Padahal Allah mengatakan, ana ad-dahar. Aku yang masa, aku yang peristiwa, aku yang kejadian itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku semuanya. Jadi janganlah bertuhan kepada sebab, peristiwa dan kejadian, tapi bertuhanlah kepada yang menciptakan sebab dan kejadian, itulah Allah. Ya, yang menjadikan peristiwa itulah yang jadi peristiwa. Yang menjadikan sebab itu yang jadi sebab. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan sebab sesuatu, diri dan sesuatu itu? Aku, kata Allah. Pandang akunya pada sesuatu. Ya, itu mesti dipahami.
Jadi pandangan zahir dengan pandangan batin itu mesti disatukan. Ya. Mesti disatukan pandangannya. Nah, caranya bagaimana cara menyatukan pandangan yang zahir dengan yang batin? Nah, caranya pandangan yang zahir dibatinkan, pandangan yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya, dialah Allah zahir dan batin itu. Nah, dia Allah zahir dan batin. Kalaulah dia Allah zahir dan batin, maka itulah pandangan yang kasab sebenarnya yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sudah terpandang Allah di situ. Sehingga Bapak Ibu tidak boleh menyala-nyalakan nasib, takdir, dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu jalan mengenal akan Allah. Dua jalan ini yang saya antarkan malam ini. Karena aku udah capek juga. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله